Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi perbincangan soal timnas yang akan melawan Filipina besok. Tadi saya tanya ke Bung Binder dari formasi yang sebelumnya sudah diterapkan, tapi dengan permainan kolektif yang akan ditunjukkan besok, yang paling pas itu formasi yang seperti apa? Silahkan dilanjutkan, Bung Binder. Iya, seperti yang tadi saya katakan, bahwa formasi 3-4-3 atau 3-5-2 dari Coach Sintayong tidak ada salahnya. Karena kan seorang pelatih pasti sudah punya ya pertimbangan untuk memakai formasi. Betul. Tapi yang perlu dilakukan oleh para pemain adalah menjalankan taktik. Artinya pada saat menjalankan taktik juga kan mereka harus paham jika taktiknya menyerang itu build up dari belakang, ya kalau bisa jaraknya jangan terlalu jauh. Ini kan pemain ya yang menjalankan tugas mereka di atas lapangan ya. Kan pelatih kan sudah memberikan arahan. Kemudian jika ingin main dari sayap, ya pemain yang bermain sebagai wingback juga harus pintar memberikan passing secara cepat pada saat pemainnya itu sudah mendapatkan ruang. Jadi kolektivitas itu bisa terbangun jika para pemain itu bisa memahami peran mereka. Artinya contoh seperti Asnawi, dia bermain di wingback. Artinya salah satu tugas dia itu adalah untuk merancang serangan. Jadi umpan-umpan dia ke depan itu harus lebih akurat untuk membuka pertahanan dari tim lawan. Sedangkan pemain yang bergerak pun harus mengatur timing pergerakan dia agar tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Kalau memang dalam 3 pertandingan terakhir kita memang melihat kerjasama di antara para pemain tidak konsisten selama 90 menit, bukan artinya tidak ada. Karena adalah beberapa momen para pemain kita itu bisa bekerja sama. Tapi mengapa tidak konsisten selama 90 menit? Karena ini kan mereka baru pertama kali kan bermain secara bersamaan. Sebelumnya kan mereka tidak pernah bermain secara bersamaan, apalagi di level senior, kemudian di arena internasional. Jadi saya pikir soal kolektivitas atau juga chemistry seharusnya di match keempat ini sudah lebih baik, karena kan ini adalah pertandingan keempat. Ya 3 sebelumnya, apalagi lawan Vietnam, kalau saya melihat kerja sama mereka terutama di defense sudah oke. Ya, ini yang akan dijadikan jaminan juga tadi oleh Pak Marji, karena kolektivitas tim akan lebih terjamin ketika saat ini sudah lebih lama bersama begitu ya, pertandingan juga sudah banyak yang dijalani sehingga akan lebih padu. Nah, yang juga jadi catatan Bung Binder bahwa di laga terakhir yang menceploskan gol ini adalah pemain-pemain belakang seperti Kadek Ariel, lalu Muhammad Ferrari gitu ya. Belum tampak lini depan yang bisa menggedor gawang lawan sejauh ini begitu ya. Tapi dengan jaminan kolektivitas tim tadi seharusnya bisa dong ya besok, Bung Binder? Ya bisa, dan saya pikir kalau di pertandingan sepak bola, kalau bagi saya, apalagi saya kan ada fan ya dari beberapa klub, saya sih tidak terlalu permasalahkan ya siapa yang mencetak gol. Nggak masalah sih, asalkan memang bisa mencetak gol, karena kan di sepak bola tidak selalu striker yang mencetak gol. Kalau bisa pemain belakang, pemain bertahan, apalagi mayoritas gol yang dicetak sekarang ini kan secara langsung atau tidak langsung kan dari situasi bola mati ya. Tapi sekarang perlu dipikirkan cara bagaimana di pertandingan di fase grup lawan Filipina sekarang ini perlu ada set play, skenario permainan yang memungkinkan aliran bola itu nyampe ke striker yang siapapun itu dimainkan oleh Sintayong. Karena selama ini yang kita perhatikan dalam 3 pertandingan terakhir, terlepas dengan jadwal yang memang padat, artinya waktu recovery yang singkat, tapi saya hanya melihat Detan dan Strike yang bekerja sama secara rapi beberapa kali untuk merancang sebuah set play yang memungkinkan untuk membuka atau menciptakan peluang. Nah, artinya sekarang harus ada pemain lain yang terlibat untuk skenario permainan yang lebih rapi, apalagi dengan waktu recovery yang tadi Pak Marji katakan kan. Waktu recovery timnas kita kan lebih lama ya daripada Filipina. Filipina baru main kan? Ya, betul. Nah, berarti yang dengan permainan kolektif tadi justru memang hakikat ya pemain kolektif modern itu di dalam sepak bola dan di semua lini akan bisa mencetak gol, akan bisa menyumbangkan kemenangan begitu. Nah, Pak Marji juga pasti akan ada arahan dari Coach Shin kira-kira ya. Yang penting menang dulu, siapapun yang cetak gol itu semua memberikan kontribusi untuk tim, begitu ya Pak Marji kurang lebih. Jadi begini, jadi kita itu kan selalu memberikan motivasi kepada para pemain. Siapapun cetak gol itu tidak masalah. Karena apa? Karena ini kan permainan tim kolektif, sehingga ketika
permainan itu diakhiri dengan suatu kemenangan, itu adalah bagian daripada kerjasama tim. Memang kalau kita bicara idealnya kan memang harusnya kan penyerang yang bisa cetak gol. Tapi kembali lagi, karena satu faktor chemistry itu juga jadi hal yang terpenting. Contoh misalkan saat sekarang ini kan boleh dikatakan sudah lama para pemain tidak ketemu, baru di AFF ini semuanya kumpul. Ini kan mayoritas kan yang menghuni U20 Piala Dunia yang tidak jadi itu kan. Sehingga dengan kondisi seperti itu kan tentu kita juga butuh waktu. Tidak juga bisa langsung boleh dikatakan kita ketemu kumpul 1-2 minggu langsung bisa chemistry, ya butuh waktu lah. Kan begitu. Pemain-pemain kita yang diaspora juga sama kok, awal-awal juga sama kan. Nah ini tolong ini juga jadi pemahaman kita. Tetapi kembali lagi, saya hanya akan berbicara berkaitan dengan pertandingan besok. Satu, pertandingan besok itu adalah pertandingan hidup mati. Tadi di awal saya sudah sampaikan, besok itu semangatnya anak-anak itu berbeda. Pun pada kita juga meyakini hal seperti itu. Anak-anak itu sudah berbeda gitu. Dari bagaimana gesturnya, bagaimana teriakannya, bagaimana semangatnya itu berbeda gitu. Jadi kembali lagi kita berikan kepercayaan penuh kepada para pemain, kita berikan kepercayaan penuh kepada tim pelatih supaya bisa betul-betul memanfaatkan momentum dan kondisi yang ada saat sekarang ini. Saya kira itu yang terpenting. Kita juga punya anggapan yang sama bahwa besok akan sangat berbeda situasinya, bahwa para pemain motivasinya dalam tingkat tertinggi untuk mengalahkan Filipina sehingga kita bisa lolos dari fase grup dan melaju ke semifinal Piala AFF. Good luck Pak Marji untuk tim nas kita juga, kita doakan semua sukses besok dan lancar-lancar semua. Terima kasih Pak Sumarji, manajer Timnas Garuda, dan juga Bung Binder Singh, analis sepak bola. Terima kasih Pak telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak, sampai jumpa lagi.